namanya? Ahmad Saifuddin, Pak. Ahmad Saifuddin. Waktu itu masih anak-anak banget berarti. Sekitar umur 19. Sekarang umur berapa? 30-an. Oh, udah 94. 94. Wajahnya anak-anak. 94. Waktu itu ikut sama anak-anak itu. Ikut. Jadi tidur juga di situ. Tidur juga, Pak. Kamu diperiksa? Periksa. Waktu itu diperiksa. Periksa. Jadi kamu selamat. Kenapa? Kan tahu, Pak. Kenapa? Keterangannya kamu apa? Keterangannya Heeh. awal itu. Heeh. Awal jam pas malam minggu. Heeh. Kemudian jam 6:30 dijemput sama Eko Heeh. di bengkel depan Pak Toto. Heeh. Nah, begitu jam 8 pergilah ke Bunining. Heeh. Di situ udah ada orang Heeh. pergi pada minum Heeh. siu. Heeh. Kemudian gabung gitu, Kamu ikut minum? ikut. Heeh. Kami ngobrol-ngobrol situ Heeh. sampai jam 9. Heeh. Jam 9 Ibu Nining itu negur karena udah malam. Heeh. Nah, Udin pindah ke rumah Hadi yang pertigaan itu. Heeh. Udin tiduran di situ karena Udin kepala pusing kan. Heeh. Tiduran Udin sampai jam 10 lebih. Pindahlah ke rumah Pak RT. Udah itu tidur. Pulang pagi. Pulang pagi. Jadi kamu bareng. Bareng. Waktu dulu diperiksa tahun 2016, kamu ngakunya tidur di rumah Pak RT bareng anak-anak apa enggak? Tidur bareng. Rumah Tidak Pak RT. berubah BAP. Tidak. Sesuai kamu. Sesuai sampai sekarang. Kemarin di Polda Sama. 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 Oh, enggak berubah BAP. Enggak. Tuh kamu aman. Tuh yang sebelahnya aman, gak diapa-apain. Kamu itu penyidik tuh ngejebak. Karena gini loh, ini kita juga nggak boleh nyalahin penyidik ya. Kalau saya lurusin aja, nggak boleh juga kita nyalahin penyidik. Namanya penyidik itu di kepalanya tuh curiga. Penyidik itu kan ingin meyakinkan dari apa yang dia tanyakan. Jadi kalau digebukin misalnya, dulu digebukin, kamu nggak ngaku, sebenarnya kamu lolos. Cuman kan nggak semua orang kuat digebukin. Walaupun metodologi gebukin itu sebenarnya nggak boleh, ya kan? Nah kamu itu ketika ada penyidikan kemana, kamu diapa-apain nggak? Nggak. Tidak. Tapi tetap kamu malam minggu bareng tidur sama anak-anak. Bareng iya. Tidak merubah. Tidak. Pulang ke rumah. Tidak. Kamu diapa-apain nggak? Enggak. Ada yang neror nggak? Cuman ada yang polisi datang aja, Pak. Nah, polisi datang ngomong apa? Cuman nerangin yang waktu itu. Oh, bener kamu tidur di rumah Pak RT. Bener sedangkan Pak RT enggak ngakuin. Udin sampai situ. Oke. Ya Nanti- udah. Nanti kamu dipertemukan sama Pak RT, kamu berani gitu. Berani. Berani emang bener berani. Tuh, berani. Kayak kamu jangan nyalahin penyidik. Kalau penyidik tuh begitu. Namanya juga penyidik. Penyidik itu kan nggak tahu kamu benernya yang mana, bohongnya yang mana. Mentalnya kalah sama dia kamu. Ya? Iya, Pak. Ya kan nggak diapa-apain kan? Jadi nanti kamu bisa untuk datang lagi ke Polda didampingi pengacara mencabut keteranganmu. Kamu meyakini bahwa dia tidur di rumah anak Pak RT. Selamat. Oh, selamat dunia akhirat. Amin. Tuh kamu selamat nggak? Tenang kan? Hmm. Oh, nanti tinggal Pak RT sama anaknya tinggal 2 lagi. Bisa ditemuin, Bang. Bisa, bersedia Bisa. dikonfrontir Susah ditemuin. Pak RT-nya. Iya. Ya, sudah. Sampai sekarang Tuh dia selamat. Kamu gak ada apa-apa kan? enggak ada apa-apa. Wow, ini urusan mental. Ya mentalnya harus kuat. Jadi yang benar Pak RT sama anaknya apa kamu sama dia? Saya sama Udin yang benar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberitahu tempat kejadian kecelakaan Vina dan Eki bersama narasumber bernama Mas Rosa yang akan menunjukkan situasi pada malam tersebut. Mas Rosa ini usaha tambal ban. Ini jembatan yang mengarah ke daerah Sumber dari Jalan Perjuangan. Nanti Mas Rosa akan melihat, kasih unjuk untuk jenazah tergeletak Vina dan Eki. Di mana Mas Rosa posisinya? Oke, nanti berhenti dulu Mas Rosa. Oh, di mana Mas Rosa? Bisa dikasih unjuk nanti ya. Oke. Oke. Ayo Mas Rosa, di sebelah mana? Yuk, ke sini. Jadi pada malam itu Mas Rosa melihat ya
Oh, jenazah tergeletak di sini. Ini kondisi jalanan di 2024 di jam 7 malam minggu. Seperti ini situasinya. Oke, kita maju ke depan ke tempat usaha Mas Rosa. Jadi setelah korban tergeletak di sana, ya mungkin kalau mereka dibunuh, para terpidana itu ya lewat situ. Dan Mas Rosa pada saat itu memang jaga, belum tutup tambal bannya. Gitu, bisa dibilang bisa 24 jam deh Mas Rosa kalau memang usaha tambal ban itu, karena sampai pagi. Di sini ada tikungan setelah jembatan itu, ada tikungan di depan. Ya, kita terus Mas Rosa. Nah, ini tikungannya putar balik. Ini untuk putar balik arah ke Perjuangan lagi di sini. Dan di sini tempat usaha Mas Rosa. Ya. Kondisinya seperti ini. Jadi kalau memang di sana ada yang lewat segerombolan, apalagi di malam hari, jalanan sepi, Mas Rosa pasti tahu. Nah, seperti ini putar baliknya. Oke. Nah, ini sopo? Saya bengkel di bawah jalan tol. Oh, bengkel di bawah jalan tol. Iya, Berarti di bawah flyover. Teoper. Di bawah flyover. Pertanyaan, namanya siapa? Rosa. Rosa. Woi, Rosa mah penyanyi orang Sumedang, cantik, suaranya bagus. Roso. Roso, asli Cirebon. Orang tua asli Cirebon. Terus Saya aslinya Jakarta, asli Jakarta. terus pada pindah ke Cirebon. Oh, orang tuanya kelahiran Jakarta. Iya. Karena orang tuanya Cirebon dulu tinggal di Jakarta. Hmm. Kan? Orang tuanya udah nggak ada. Masih ada? Cowok nggak ada. Bapak nggak ada, ibu masih ada. Udah punya istri? Udah. Istrinya orang mana? Prokerto. Purwokerto, deket lah dari Cirebon Purwokerto 2 jam ya? 3 jam. 3 jam. Iya, 3 jam. Saya pernah ke Purwokerto juga, sering. Purwokerto itu Banyumas ya? Banyumas. Oh, oke. Nambal ban tahun berapa mulai nambal ban? Buka bengkel dari 2009. 2009. Iya. Nambal ban di situ. 2016 berarti buka bengkel di situ. Iya. Pertanyaan pertama saya, waktu kejadian Vina itu kan 2016 27 Agustus. Iya. Hujan nggak? Hujan gerimis aja. Ada hujan gerimis. Iya, gerimis. Oh, ada hujan gerimis ya. Gerimis. Tapi bener hujan gerimis ya. Iya. Ada hujan gerimis, tapi bukan hujan besar. Awalnya hujan gede. Heeh. Terus jam 10-an tuh udah gerimis. Hujan gerimis. Jalan berarti licin. Licin. Nah, bener nggak kalau di jembatan layang tuh pernah ada begal? Kalau itu ada pernah. Pernah ada ibu-ibu yang jatuh? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Di jembatan layang itu. Nah, waktu kejadian itu, tahu kejadian Vina meninggal di jembatan layang sama Eki dari mana? Jadi ada warga ngasih tahu, Mas itu ada yang kecelakaan, nggak ada yang nolong, saya mau ke polsek dulu. Oh, jadi yang ke polsek itu ya warga itu berarti? Iya. Nah, terus? Tahu. Ya, terus saya kan bertiga nih. di Siapa bengkel aja? nih. Oki sama Mamun. Nah, si Oki sama Mamun nih duluan naik motor ke atas. Nah, saya jalan kaki, bengkel kan belum tutup. Saya lihat sekilas, terus saya balik lagi. Pas itu mobil polisi datang. Oh, jadi nggak sempat lihat? Enggak, Nggak cuma ngeliat terus balik lagi. Soalnya bengkel belum tutup sayanya. Tapi lihat mayat? Lihat jauh. Oh, jauh, nggak Iya. bisa. Kita kalau lihat jauh nggak mungkin kita ngambil Iya, kesimpulan, nggak boleh. soalnya saya kalau lihat darat tuh Oh iya, Oh, iya. ngeri lah. Iya. Terus kemudian
waktu itu barangkali ngedenger. Kenapa sih meninggalnya itu? Saya pas itu teman saya balik lagi, saya nanya, itu kenapa Mun dia? Kecelakaan gitu. Kecelakaan ya. Iya. Enggak dalam posisi denger apa? Enggak. Seudah-udahnya baru. Oh, balu. Tapi malam itu di bawah sih ya, nggak mungkin bisa mendengar kejadian di atas. Iya, benar. Terus Iya kan? itu jalan sepi, Sepi. nggak ada rombongan naik motor apa tuh. Nggak ada Nggak ya. ada, sepi aja. Nggak ada, waktu itu sepi. Sepi. Nggak ada tawuran-tawuran, nggak Nggak ada. ada, sepi. Heeh. Gitu. Nah, yang diketahui apa dari Mas yang tambal ban itu? Ya begitu aja tuh, ada ngasih tahu. Ada ngasih tahu. Ada ngasih tahu. Nah, si teman saya 2 orang nih langsung ke atas. Lihat. Nah, saya kan jalan kaki. Penasaran lah lihat ke atas. Cuman itu aja Iya. kan? Nggak tahu apa-apa lagi Enggak. kan? Nggak denger apa ada yang mukul di atas, nggak tahu. Enggak tahu. Nggak pernah lihat di sananya. Iya. Enggak, ya udah wes aman. Itu, nangis. Udah semangat. Nah, sini duduk. Ayo. Kebenaran akan menemukannya jalannya. Sini. Ayo, nggak usah sedih lagi ya. Ayo, nih, sama-sama Gerindra. Ini. Itu. Jadi apa? Nggak akan ada apa-apa. Saya kasih tahu ya. Nggak akan ada apa-apa. Nggak akan, misalnya ada ancaman. Nggak akan. Saya jamin, ya. Nggak akan ada apa-apa. Itu buktinya dia nggak diapa-apain juga, sehat aja. Itu yang gini gitu hanya mental. Iya. Jadi Pak RT sudah ngaku nggak tidur di situ malam minggu sama anaknya. Kok kamu borong ya? Nah, sebenarnya kalau kamu yakin enggak, Ya tetap tidak. saya mati pun enggak. Enggak. Tapi sekarang udah tenang. Ya. Udah tenang. Udah banyak temennya loh. Presiden udah jelas. Pernyataan presidennya udah jelas. Buku transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tenang aja. Gitu ya. Nanti siap-siap nanti untuk klarifikasi. Dampingi pengacara. Iya. Ya kan? Iya. Katakan yang sebenarnya. Pak, yang benar saya begini. Itu aman, damai, sentosa. Masa kamu menjadi orang yang ikut memberikan kesaksian palsu? Justru kalau mau saya balik, kalau saya mau balik ya, kamu bohong itu yang bisa masuk kamu penjara. Ada laporan lagi itu. Laporan palsu. Ini kalau kamu tidak nyabut, ini kan kamu sudah ada keterangan di sini nih. Iya. Kalau kamu nggak nyabut, berarti kesaksianmu bohong. Jadi sekarang saya tanya, yang palsu yang mana? Kesaksian palsunya yang mana? Palsu saya tidur di rumah. Oh, itu yang palsu. Jadi yang benar adalah Tidur di rumah Pak RT. di rumah Pak RT bareng anaknya. Pak RT. Anak Pak RT juga tidur di situ. Anak Pak RT juga tidur di situ. Oh, anak Pak RT siapa sih namanya? Kapi tuh. Hah? Kapi. Namanya? Kafi. Kafi. Nama anak Pak RT-nya Kafi. Sekarang anak Pak RT-nya di mana? Ya di temen nggak bisa ketemu Pak. Karena mungkin anak Pak RT-nya takut dimasukin pidana. Kurang tahu tuh Pak. Tapi ngapain takut juga kalau enggak? Ya, nggak tahu. Kalau dulu sih iya. Iya. Sekarang Dulu, udah. Kalau sekarang. dulu iya. Pak RT melakukan itu untuk menyelamatkan diri. Wajar. Manusiawi lah. Ya kan manusiawi kalau waktu itu, ya Iya. kan? Orang terpaksa, orang tertekan, genting, tidak ada yang mendukung terhadap seluruh orang yang dipidana hari ini. Zaman itu. Zaman itu. Kalau zaman Sekarang sekarang, nggak bisa. yang dukung kalian lebih banyak.
Harusnya Pak RT-nya muncul sekarang. Kalau Pak RT sekarang muncul sama anaknya, menyampaikan keterangan yang sebenarnya, ini masalah selesai, Pak. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Kan sudah Bareskrim, Propam sudah ke sana, udah ke sana. Mau ditutupin gimana lagi orang ini yang melaksanakan. Harusnya Pak RT segera muncul. Kalau Pak RT sembunyi terus gimana? Nah, kalau nanti misalnya ya kan ada upaya hukum, nanti bisa dibuktikan bahwa kesaksian Pak RT itu palsu misalnya. Lu Pak RT lo yang kena. Iya, Pak RT. Terbalik. Nanti waktu Pak RT kena nggak ada yang nolong. Iya Pak RT. Pak RT siapa namanya sih? Pasren. Hah? Abdul Pasren. Abdul Pasren. Abdul Pasren. Ya, Pak RT segera kembali Pak RT, ya kan? Pak RT Abdul Pasren segera. Udah tenang sekarang kan? Yakin nggak akan apa-apa? Yakin. Keluarga akan aman? Yakin. Kamu bisa minta nanti dibantu untuk diberikan jaminan di LPSK. Nanti dilindungi oleh negara. Gitu, dilindungi oleh negara. Seperti itu. Gak banyak. Kamu percaya nggak sama saya? Percaya, Pak. Oke, saya ya. Semangat kan? Udah. Itu ya. Jadi ini berbagai rangkaian yang kita kumpulkan. Ini Ferry, Om Ferry sini nih. Ini yang sangat baik. Wih, sini si Ferry nggak apa-apa. Ini Ferry. Ini bukan podcast-podcastan ini. Kita ngumpulin data dan fakta. Dan saya ngomong, saya nggak akan berpihak kemanapun. Saya hanya akan berpihak pada yang objektif gitu loh. Dan kita terima kasih loh Mas Ferry. Ferry terus-terusan mengumpulkan data, fakta yang bisa dilihat dan didengar. Siapa lagi Ferry yang belum bisa memberikan keterangan seperti ini? Ini kan bahan nih. Kalau saya kan tidak kayak orang ramal kesana kesini. Saya sajikan begini. Sakatatal saya lihat rangkaiannya nggak bisa dibantah kalau menurut saya ya. Orang kalau bohong, pura-pura motor mogok. Saya kan di Sakatatal tuh saya kesini, ternyata iya. Saya kesini ternyata iya. Saya kesini ternyata iya. Kalau di skenario kan itu ada gejloknya. Kalau skenario kan itu nanti keterangannya di sini beda, keterangan di sini nggak konsisten. Itu. Ini kan penyidik itu ya begitu gayanya. Nah, saya juga kalau penyidik begitu gayanya. Kamu bilang tidur sama di rumah Pak RT. Orang Pak RT udah ngomong yang punya rumahnya. Kamu pulang kok. Gitu. Kan sudah ada yang nyabut keterangan. Namanya Lingga Akbar. Oh, iya. Nah, kan udah tuh. Sekarang Lingga Akbar, nanti kamu makin banyak. Iya. Makin terbuka. Ini siapa nih, Per? Bu Nining ya? Bu Nining. Bu Nining ada nggak sih? Insya Allah Ibu Nining dan Ibu Latsmi, Pak. Iya. Jadi Ibu Latsmi itu bersebelahan dengan Ibu Nining, warung juga, Pak. Oh, warung juga. Iya. Bu Nining harus ngomong. Baik, Pak. Nanti Ya kan? Ya ayo mumpung ada waktu, mumpung negeri ini masih terbuka. Bu Nining sama Bu Lasmi kan? Bu Nining dan Bu Latsmi. Tinggal dua itu kan, Iya. dari rangkaian ini yang bisa memperkuat, membuat alibi Iya. yang kuat bahwa mereka ada di sini. Betul. Bu Nining sama Bu Latsmi. Lasmi. Kalau Pak RT di mana sih, Fer? Pak RT saya selalu cari rumahnya selalu tertutup, Pak. Tertutup. Iya, tidak ada orang terus. Sekarang saksinya tinggal Pak RT berdua loh. Pak RT dan anaknya. Anaknya. Kalau yang lain kan ini udah nyabut. Ini Iya. bentar lagi ini harus nyabut. Pendamping pengacara. Nanti saya cari info, Pak. Ya Pak RT. Ini kalau Pak RT ngomong jujur lagi, ini selesai. Minimal ini bisa menjadi novum untuk mengajukan PK. Kita bukan melawan polisi loh. Kita ini bela diri, gitu kan? Nah, kan seorang terpidana berhak untuk bela diri. Bela dirinya dengan fakta dan data, bukan ngarang. Ya nanti kan pengacara mendampingi mereka ngajuin PK, ini disusun fakta dan datanya lengkap. Siapa tahu nanti khusus untuk PK ini hakimnya turun, ya kan, mengumpulkan data dan wawancara sama hakimnya. Ya kita berdoa, usaha, Ikhtiar, ya, Pak. ikhtiar. Iya. Ya kan kalau kita sudah usaha maksimal, kemudian hasilnya tetap beda dengan apa yang kita harapkan,
Minimal kita sebagai manusia, saya sebagai politisi menjalankan fungsi saya. Betul sekali, luar biasa. Itu aja. Saya tidak jamin juga PK-nya berhasil. Siapa yang jamin PK-nya berhasil? Tapi prosesnya sudah. Ya kan, saya nggak ada juga. Ya PK kewenangan hakim, Mahkamah Agung. Yang ingin saya lakukan adalah dari fakta dan data ini YouTube saya memiliki manfaat bagi rakyat kecil, menyajikan terus. Ya siapa tahu nanti Pak Jokowi, Pak Presiden bisa lihat YouTube saya secara utuh, Pak Kapolri bisa lihat YouTube saya secara utuh, Pak Kabar Reskrim bisa lihat YouTube saya utuh, Pak Kapolda, Pak Direskrim para penyidik, sehingga di luar aspek penyidikan yang dilakukan ada juga informasi-informasi yang didapat. Ya kan? Kan nanti polisi lagi ingin mencari kebenaran. Langsung turun ke lapangan ya Pak. Ya kan? Nanti dihukum, panggil, kemudian ya walaupun sudah menjadi vonis udu inkrah, manusia punya hati, Pak. Masa nggak punya hati sih? Ya kan? Karena kalau menurut saya sih, kan sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa Polda itu meragukan terhadap yang dua. Kalau DPO, kalau Polda meragukan terhadap dua DPO, maka saya pun mengajak untuk meragukan terhadap terpidana yang sudah difonis. Ya kan? Makanya sekali lagi saya katakan, jangan dulu nyari siapa pembunuhnya. Capek. Jangan dulu. Dua hal aja dilakukan. Satu, ini kecelakaan murni atau pembunuhan. Teka-teki ini dijawab dulu. Yang berikutnya adalah kalau kecelakaan murni, ya sudahlah berarti selesai. Kalau pembunuhan, buktikan lagi apakah ini bukan pembunuhnya. Ya, kan gitu loh. Kalau sudah nanti ternyata bukan ini pembunuhnya, maka Penyelidikan ulang. dicari dong siapa pembunuh yang sebenarnya. Ya, terima kasih ya Haji, ini hujan air mata nih ya. Mudah-mudahan kebenaran akan menemukan jalan. Siapa lagi? Oke. Teguh Hijayat. Yang BAP-nya kayak ini. Kayak saya. Terus Jadi apa dari yang BAP-nya kayak siapa namanya nih? Lupa. Pram. Kayak Pram siapa aja? Berarti Pak RT, anaknya Pak RT. Iya kan? Terus siapa lagi? Nah, Teguh. si Teguh, terus Teguh kan apa beli nasi kuning sama saya jam 9 tuh. Terus kan pulang ke rumah ke saya. ajakin Teguhnya dong ngomong jujur. Ya udah diomongin sih Pak. Terus dia mau ngomong jujur sekarang. Suruh dibawa ke sini apa gimana? Iya boleh. Saya dampingin. Bukan saya dampingin, pengacara nanti dampingin. Teguh siapa lagi? Satu lagi. Udah sih Teguh. Oh dengan Teguh. Iya kan saya kan sama Beli Teguh. Oh, nasi sama kuningnya Teguh. dengan Teguh. Teguh ajakin, Guh ini Guh gitu, ya. Demi teman-temanmu. Penjara seumur hidup. Yang satu ancaman hukumannya mati. Gimana kamu tega nggak lihat orang ditembak, dieksekusi, tapi dia nggak salah? Nggak akan bisa tidur loh. Manusia tuh kita jangan. Oke, nanti akhirat ada balasannya. Satu hal di dunia ini. Nauzubillah. Bagaimana kalau itu nanti menimpa anak cucu kita? Nah, itu. Akhirat yang mempertanggungjawabkan cuman kita. Tapi kalau peristiwa yang tidak salah, fitnah, itu nanti menimpa anak cucu kita. Anak cucu kita menanggung balasan apa yang diterut oleh kakeknya, oleh buyutnya. Gimana? Ya kan? Teguhnya ajakin. Yo go, kita ngomong kebenaran. Banyak yang melindungi, presiden juga melindungi kok. Kalau kita benar, ya.